Oke, mari kita bedah sesuatu yang menarik hari ini. Kita akan mengurai kenapa emas, aset yang kita kenal paling stabil di dunia, tiba-tiba harganya bergerak liar. Dan yang lebih penting, sinyal apa sih yang sebenarnya mau dikasih tahu oleh emas tentang masa depan kita? Coba deh lihat angka-angka ini. Cuma dalam beberapa bulan, emas yang selama ribuan tahun jadi pegangan karena kestabilannya, kok sekarang kelakuannya lebih mirip koin meme yang spekulatif banget. Naik turunnya gila-gilaan. Ini bukan sekedar fluktuasi pasar biasa ya, sama sekali bukan. Ini tuh sebuah gejala, sebuah sinyal kalau fondasi dunia yang selama ini kita kenal sepertinya sedang retak. Nah, untuk bisa paham kenapa emas sekarang bertingkah seperti ini, kita perlu mundur sedikit. Kita harus ngerti dulu, emas itu sebenarnya apa sih dan dari mana asalnya? Dan faktanya, ini yang luar biasa. Emas itu bahkan bukan berasal dari planet kita. Emas itu ibarat sisa-sisa kosmik, hasil tabrakan bintang di luar angkasa yang dikirim ke bumi. Mungkin ini juga yang menjelaskan kenapa emas punya kekuatan yang begitu unik di mata kita. Selama berabad-abad, kita membangun seluruh sistem ekonomi global kita di atas emas. Dan bahkan setelah kita secara resmi meninggalkannya, emas tetap jadi tempat perlindungan terakhir kita. Setiap kali ada badai ekonomi, larinya pasti ke emas. Oke, jadi kekuatan apa aja sih yang bikin tempat berlindung yang paling terpercaya ini sekarang malah jadi nggak bisa diprediksi? Nah, ini yang menarik. Ada semacam tarik tambang ekonomi yang lagi kenceng banget. Di satu sisi, orang-orang panik karena takut inflasi dan krisis. Jadi mereka rame-rame membeli emas. Tapi, di sisi lain, biaya hidup makin mahal yang memaksa banyak orang buat menjual emas mereka demi uang tunai. Kebayangkan tegangnya? Di saat yang bersamaan, era globalisasi sepertinya akan berakhir. Negara-negara udah nggak saling percaya lagi, atau nggak percaya sama sistem yang mereka bangun bersama. Akhirnya, mereka kembali ke satu-satunya aset yang nggak bisa dimanipulasi secara politik. Ya, emas. Dan terakhir, tentu saja, ada emosi kita sebagai manusia. Pasar itu pada dasarnya mesin yang digerakkan oleh kepanikan. Ada yang panik takut ketinggalan alias FOMO, ada yang panik takut semuanya bakal runtuh. Analisis rasional seringkali kalah sama dua rasa takut ini. Jadi, ini poin krusialnya. Semua kekuatan tadi kalau digabungkan, ini bukan lagi krisis sementara. Ini adalah sinyal transisi permanen. Sinyal bahwa kita sedang memasuki sebuah dunia yang sama sekali baru. Kita sedang meninggalkan dunia lama yang dibangun di atas ilusi stabilitas. Dan kita memasuki sebuah era baru yang definisinya adalah fragmentasi, ketidakpastian, dan gejolak yang permanen. Dunia baru ini bakal lebih mahal untuk kita tinggali. Lebih bergejolak untuk kita berinvestasi. Dan persaingannya bakal jauh lebih sengit untuk semua orang. Tantangannya adalah, di lingkungan yang baru ini, resiko buat orang biasa itu jauh lebih tinggi. Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Jadi, apa artinya ini semua bagi kita? Gimana cara kita mengadaptasi pola pikir kita untuk bisa bertahan di realitas baru yang, ya bisa dibilang brutal ini? Oke, ini ada 4 perubahan pola pikir yang krusial. 1. Diversifikasi itu sekarang wajib, bukan pilihan. 2. Likuiditas itu segalanya. Uang tunai adalah raja saat krisis. 3. Upgrade cara berpikir Anda. Pahami kenapa dibalik pergerakan pasar. Dan 4. Terima saja volatilitas. Anggap saja ketidakstabilan itu adalah kondisi normal yang baru. Pada akhirnya kita perlu sadar, masalahnya itu bukan di emasnya. Emas nggak berubah kok. Yang berubah itu dunia tempat kita hidup. Dunia kita sudah kehilangan bentuk lamanya. Emas itu cuma lonceng alarm yang berteriak kencang, memberitahu kita tentang perubahan fundamental ini. Jadi, pertanyaan sebenarnya bukanlah kemana harga emas akan bergerak selanjutnya. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, karena dunia telah kehilangan bentuk lamanya, apakah Anda siap untuk menghadapi bentuk barunya?